Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Bu Nini akan menjelaskan tentang sistem imun. Nah, sistem imun berfungsi yang pertama melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, contohnya bakteri, parasit, jamur, dan virus serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian sistem imun juga berfungsi menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Kemudian sistem imun bisa mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal, kemudian menjaga keseimbangan homeostatis di dalam tubuh. Jadi keseimbangan tubuh juga bisa dijaga oleh sistem imun. Nah, ini contoh patogen yang masuk ke dalam tubuh bisa berupa bakteri, virus, jamur, maupun parasit yang lain. Ini hanya contoh-contohnya aja. Kemudian pertahanan tubuh, di dalam tubuh kita ada pertahanan tubuh alami. Nah, pertahanan tubuh alami itu ada 4 macam, yaitu pertahanan fisik, pertahanan mekanik, pertahanan kimia, dan pertahanan biologis. Pertahanan fisik contohnya kulit. Nah, kenapa kulit itu bisa sebagai pertahanan fisik? Karena di kulit mengandung zat keratin dan sedikit air sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat. Kemudian air mata. Air mata itu bisa mencuci dan melarutkan mikroorganisme dan bahan kimia penyebab iritasi mata. Nah, airnya itu pertahanan fisik. Kemudian sebum atau minyak dihasilkan oleh glandula subasea atau kelenjar subasea yang mempunyai aksi antimikrobial. Jadi di kulit tadi selain ada zat keratin juga ada kelenjar minyak yang bisa sebagai pertahanan tubuh alami. Kemudian mukus atau lendir itu bisa memerangkap patogen yang masuk ke dalam tubuh, contohnya di dalam hidung, di dalam bronkus, di vagina, dan akan dikeluarkan oleh paru-paru. Jadi mukus ini juga perlindungan secara fisik. Itu contoh perlindungan secara alami yang pertahanannya secara fisik. Kemudian pertahanan mekanik, contohnya rambut hidung berfungsi sebagai filter udara yang melewati saluran hidung, atau epitel bersilia yang bisa mengeluarkan kotoran dari tenggorokan. Kemudian pertahanan kimiawi, enzim lisosim contohnya mengkatalis hidrolisis molekul dinding sel bakteri. Keringat mengandung laktat yang juga berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri. Enzim lisosim itu contohnya di air mata. Jadi kalau air matanya sendiri itu bisa pertahanan fisik, tapi di dalam air mata ada enzim lisosim yang bisa menghidrolisis dinding sel bakteri. Jadi kalau dilihat dari sisi enzimnya pertahanan kimiawi. Kemudian pertahanan biologis itu contohnya bakteri yang ada di dalam tubuh kita, bakteri yang menguntungkan, bakteri yang tidak berbahaya, itu hidup di kulit atau membran mukosa yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang lain. Jadi di dalam tubuh kita itu bakteri juga ada yang memberi manfaat. Contoh bakteri yang ada di usus. Nah, kemudian pertahanan tubuh oleh sel darah putih. Sel darah putih macamnya ada neutrofil dan monosit, memiliki fungsi sebagai fagositosit, jadi tugasnya mencaplok benda asing, mencaplok bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian eosinofil berperan di dalam reaksi alergi, basofil berperan dalam reaksi inflamasi atau pembengkakan. Kemudian limfosit, ada limfosit B, itu akan membentuk kekebalan tubuh yang diperantarai oleh antibodi. Limfosit T akan membentuk kekebalan tubuh yang diperantarai oleh sel.
antibody mediated immunity. Kalau limfosit B, limfosit T, cell mediated immunity. Kemudian respon imun. Respon imun ada respon imun non-spesifik, contohnya inflamasi atau pembengkakan tadi. Fagositosis, contohnya yang dilakukan oleh neutrofil atau monosit dengan mencaplok, dan interferon. Respon imun spesifik, contohnya adalah antibodi, pertahanan tubuh yang diperantarai oleh antibodi atau limfosit B tadi, atau antibodi yang diperantarai sel atau limfosit T tadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama inflamasi atau respon peradangan. Proses terjadinya peradangan, yang pertama adanya kerusakan jaringan karena terluka sehingga terjadi infeksi. Jadi misal kulit terluka itu seringkali diikuti infeksi, diikuti masuknya bakteri. Misalkan karena robek akibat kecelakaan atau akibat tersayat pisau misalkan begitu. Kemudian jaringan yang terinfeksi akan merangsang mastosit atau sel mas untuk mengekskresikan histamin dan prostaglandin. Nah, adanya histamin dan prostaglandin itu membuat pembuluh darah melebar, sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah yang meningkatkan kecepatan aliran darah, sehingga permeabilitas pembuluh darah itu meningkat. Nah, karena permeabilitas pembuluh darah itu meningkat, maka sel-sel darah yang lewat menjadi banyak. Kemudian khusus sel-sel darah putih itu bisa pindah, jadi terjadi perpindahan sel fagosit, neutrofil, monosit itu bisa pindah ke jaringan tanpa melalui pembuluh darah. Jadi karena dibutuhkan dalam waktu yang singkat, maka dia bisa menerobos masuk ke jaringan tanpa melewati pembuluh darah. Jadi ibaratnya neutrofil dan monosit itu kalau di jalan raya itu seperti ambulan, jadi bisa menerobos tanda larangan masuk, lampu merah bisa diterobos untuk mempercepat perjalanan, mengatasi jaringan yang terluka. Nah, kemudian sel-sel fagosit tadi, neutrofil maupun monosit akan memakan patogen, sehingga karena sel-sel darah putih itu terkumpul pada daerah yang terluka, maka daerah yang terluka itu jadi bengkak dan meradang, maka dinamakan inflamasi. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi contoh ini kalau terjadi luka, nah biasanya daerah yang terluka itu diikuti masuknya bakteri. Kemudian tadi akan menghasilkan histamin dan prostaglandin sehingga pembuluh darah itu membesar, kemudian permeabilitasnya meningkat, kemudian sel-sel yang lewat jumlahnya banyak, kemudian sel-sel darah putih yang bersifat fagosit akan memakan bakteri-bakteri. Nah, ini bakterinya sudah dimakan sehingga aman dari bakteri. Lukanya ini aman dari bakteri. Nah, luka yang robek tinggal disembuhkan oleh trombosit, keping darah. Jadi ini darahnya yang keluar dibekukan, kemudian pembetulan jaringan. Nah, ini proses inflamasi. Kemudian proses fagositosit. Fagositosit itu adalah mekanisme pertahanan tubuh dengan cara mencerna mikroba atau partikel asing. Sel fagosit ada dua jenis, yaitu fagosit mononuklear, contohnya adalah monosit atau yang akan membentuk makrofag. Kemudian ada fagosit polimorfonuklear, contohnya granulosit. Granulosit itu sel darah putih yang bergranula, contohnya neutrofil, eosinofil, basofil, dan mastosit atau sel mas. Nah, proses fagositosit yang pertama pengenalan atau recognition, kemudian pergerakan atau cemataksis. Nah, di sini pergerakan sel fagosit menuju patogen yang dipacu oleh zat yang dihasilkan oleh patogen. Kemudian perlekatan, adhesion, jadi melekat pada yang mau difagosit. Lalu penelanan, ingestion.
lalu pencernaan digestion. Setelah infeksi hilang, sel fagosit akan mati bersama dengan sel tubuh dan patogen. Hal ini ditandai dengan terbentuknya nanah. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang terluka, kemudian lukanya itu membentuk nanah, nanah itu adalah sel darah putih dan sel-sel yang mati, yang telah berjuang melawan patogen. Nah, nanah itu nanti akan dikeluarkan. Jadi proses yang terakhir pengeluaran atau releasing, produksi sisa. Lama-lama kering. Kemudian protein antimikrobia. Ini terdiri dari protein komplement dan interferon. Protein komplement membunuh patogen dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri yang menyebabkan hancurnya sel bakteri. Interferon dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus, lalu interferon berikatan dengan sel yang tidak terinfeksi membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus sehingga serangan virus dapat dicegah. Nah, ini pengertian protein komplement sama interferon. Kalau protein komplement membunuh bakteri dengan melubangi dinding, kalau interferon itu sel yang diinfeksi akan menghasilkan interferon yang berikatan dengan sel yang sehat sehingga virus tidak replikasi. Kemudian respons spesifik ada dua, tadi diperantarai antibodi, contohnya adalah limfosit B. Limfosit B itu ada 3. Ada sel B plasma, fungsinya mensekresikan antibodi ke sistem peredaran darah tubuh. Biasanya bersifat spesifik, hidupnya sekitar 4-5 hari. Sel B memory itu hidupnya lama, tidak memproduksi antibodi, tapi dia mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh, namanya memori. Sel B pembelah itu menghasilkan sel limfosit B baru yang lebih banyak, sehingga sel limfosit B-nya akan banyak. Ini jenis limfosit B. Kemudian imunitas yang diperantarai oleh sel ini adalah dilakukan oleh limfosit T. Limfosit T itu mematikan mikroorganisme. Ada 3 macam juga limfosit T. Limfosit T pembantu, fungsinya menstimulasi sel B untuk menghasilkan antibodi. Sel T pembunuh, jadi menyerang sel patogen, membunuh patogen. Sel T suspensor itu menurunkan dan menghentikan respon imun. Kemudian ada natural killer cell. Natural killer cell biasanya disingkat NK cell. Nah, natural killer cell tidak membunuh dengan fagositosit, melainkan dia menyerang sel target yang telah terinfeksi. Jadi yang diserang sel yang telah terinfeksi, bukan patogennya, bukan bakteri atau virusnya, tapi selnya. Nah, caranya dia NK cell memasukkan porfirin ke sel target, kemudian terjadi lubang pada membran sel target. Lalu air akan masuk, sel targetnya pecah. Jadi kerjanya gitu, merusak sel target yang sudah terinfeksi oleh patogen. Itu fungsi dari NK cell. Nah, NK cell itu bertugas membunuh. Yang dibunuh adalah sel yang sudah terinfeksi oleh bakteri atau virus, kemudian sel kanker atau sel tumor. Jadi implikasinya sel NK cell ini biasanya dipakai untuk melawan kanker. Caranya orang yang menderita kanker itu NK cell-nya diperbanyak sehingga sel kankernya bisa dibunuh oleh NK cell. Kemudian ini diagram dari yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau dibuat diagram jadi seperti ini. Stem cell in bone marrow, jadi stem cell yang ada di sumsum tulang, stem cell itu dihasilkan di sumsum tulang, akan membentuk sel darah merah, keping darah, sel limfosit, dan sel darah putih. Sel darah merah sudah kita pelajari di sistem transportasi dulu, fungsinya untuk pengangkutan oksigen. Keping darah juga
sudah kita pelajari di sistem transportasi untuk proses pembekuan darah. Yang berkaitan dengan sistem imun adalah sel limfosit, limfosit stem cell, sama sel darah putih. Sel darah putih tadi ada neutrofil, eosinofil, basofil, dan makrofag. Kemudian limfosit stem cell itu tadi ada sel B dan sel T. Ya, ini sel B-nya yang membentuk kekebalan tubuh yang diperantarai oleh antibodi. Sel T-nya membentuk kekebalan tubuh yang diperantarai oleh sel dan natural killer cell tadi. Kemudian tadi sel B itu akan membentuk antibodi, jadi mensekresikan antibodi di dalam plasma. Kemudian sel T-nya ada 3 macam tadi. Sel T pembantu itu akan menstimulus sel B untuk menghasilkan antibodi. Kemudian sel T itu juga akan menstimulus terbentuknya sel T killer yang membunuh patogen. Kemudian ada sel T suspensor tadi yang menghentikan. Kemudian makrofag itu juga bisa bekerja sama dengan sel T killer untuk membunuh antigen yang masuk. Ini diagram dari total penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Kalau dibuat diagram sederhana seperti ini. Kemudian ini respon tubuh ketika diserang oleh antigen, maka akan membentuk antibodi. Antibodi yang terbentuk ada respon primer dan respon sekunder. Ketika tubuh pertama kali terserang oleh penyakit, dimasuki oleh antigen, maka tubuh akan membentuk antibodi kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Grafiknya bisa kalian lihat dalam waktu 1-2 minggu itu antibodi, dalam waktu 2 minggu antibodi yang terbentuk seperti itu grafiknya. Kemudian setelah 2 minggu jumlah antibodi akan menurun. Jadi setelah tubuh kita diserang oleh antigen, itu terbentuk antibodi. Antibodi nanti ada 2 macam. Jadi ada sel yang efeknya cepat, jadi merespon dengan cepat untuk membunuh antigen itu. Kemudian juga menghasilkan sel memori yang hidupnya panjang. Nah, ketika suatu saat tubuh kita diserang oleh antigen yang sama, sel memori itu akan mengingat antigen itu dan menghasilkan antibodi yang lebih kuat dan lebih cepat. Kalian lihat grafiknya dalam waktu minggu ke-1 sampai ke-4 itu antibodi yang dihasilkan lebih banyak daripada ketika pertama kali diserang. Jadi respon sekunder itu akan menghasilkan antibodi yang lebih banyak daripada respon primer. Nah, makanya sistem anak kecil diimunisasi atau divaksinasi itu tujuannya ketika dia terserang penyakit yang kedua kali itu akan menghasilkan respon sekunder sehingga menghasilkan antibodi yang jumlahnya meningkat banyak. Ini masih sama dengan tadi, jadi ini adalah respon primer dan respon sekunder tubuh kita dalam menghasilkan antibodi ketika diserang antigen, sama dengan yang tadi. Jadi respon primernya itu masih menghasilkan sedikit antibodi, kemudian kalau diserang lagi maka total antibodi yang dihasilkan lebih besar. Nah, kemudian ini perbedaan limfosit B dan limfosit T. Kalau limfosit B dan limfosit T sama-sama dibuat di sumsum tulang belakang yang sifatnya pluritotipotensi, tapi beda pematangannya. Kalau sel limfosit B itu dimatangkan di sumsum tulang belakang. Jadi B itu singkatan dari bone. Bone itu tulang, bone marrow, sumsum tulang belakang. Tapi kalau limfosit T itu dimatangkan di timus. Makanya T itu singkatan dari timus. Kemudian kalau limfosit B itu berperan di dalam imunitas humoral, kalau limfosit T berperan dalam imunitas seluler.
Kemudian limfosit B menyerang antigen yang ada di cairan antar sel, jadi di sekitar sel. Kalau limfosit T menyerang antigen yang ada di dalam sel. Ada 3 limfosit B, tadi sudah dijelaskan. Limfosit B plasma memproduksi antibodi, limfosit B pembelah itu akan menghasilkan limfosit B yang lain. Limfosit B memori menyimpan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Kemudian limfosit T juga ada 3 macam. Limfosit T pembantu tadi, helper T cell, itu berfungsi mengatur sistem imun dan mengontrol kualitas sistem imun. Kalau tadi dijelaskan, limfosit T pembantu membantu limfosit B menghasilkan antibodi. Limfosit T pembunuh, killer T cell, atau limfosit T sitotoksik menyerang sel tubuh yang terinfeksi oleh patogen. Limfosit T suspensor ini berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun jika infeksi berhasil diatasi. Jadi kalau infeksinya sudah diatasi, maka respon imunnya dihentikan oleh limfosit T suspensor. Kemudian ini kita lanjutkan dengan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita ada sistem kekebalan tubuh aktif dan kekebalan tubuh pasif. Sistem kekebalan tubuh aktif ada 2, aktif alami dan aktif buatan. Sistem kekebalan tubuh pasif ada 2 juga, kekebalan tubuh pasif alami dan pasif buatan. Nah, cara memperoleh kekebalan tadi, kalau kekebalan tubuh aktif alami itu diperoleh setelah tubuh sakit sembuh. Misalkan ada orang yang pernah sakit cacar, kemudian sembuh, maka tubuhnya memperoleh kekebalan aktif alami. Tidak akan terserang oleh penyakit cacar yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian sistem kekebalan aktif buatan, contohnya imunisasi. Imunisasi itu memasukkan antigen yang sudah dilemahkan atau dimatikan sehingga tubuh bisa mengenali, sehingga diharapkan tubuh membentuk antibodi respon sekunder tadi, antibodi yang membentuk antibodi yang jumlahnya akan banyak, itu namanya aktif buatan. Kekebalan pasif alami contohnya diperoleh dari ibu ke janin. Jadi ketika ibu sedang mengandung, kekebalannya bisa diberikan ke janinnya. Itu pasif alami. Namanya pasif itu biasanya bersifat sementara, lebih kuat yang aktif. Kemudian pasif buatan itu misalkan ada seseorang yang sakit lalu disuntik dengan antibodi. Nah, itu namanya kekebalan pasif buatan. Kemudian antibodi sendiri pengertiannya merupakan biomolekul yang tersusun atas protein dan dibentuk sebagai respon terhadap keberadaan benda-benda asing. Benda asingnya bisa mikroorganisme atau molekul-molekul asil yang tidak dikehendaki di dalam tubuh kita. Benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang disebut antigen. Nah, antibodi digunakan untuk menetralkan atau menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tiap jenis antibodi spesifik terhadap antigen jenis tertentu. Nah, jenis-jenis antibodi atau yang biasa dikenal dengan imunoglobulin itu ada 5, disingkat IG ya. IG itu singkatan imunoglobulin. Ada IgG, IgM, IgA, IgE, dan IgD. Nah, imunoglobulin G atau IgG itu akan terbawa aliran darah dan langsung menuju tempat antigen yang berada dan menghambatnya begitu terdeteksi. Jadi IgG itu berada di darah, berfungsi mendeteksi antigen. Senyawa ini memiliki efek kuat antibakteri maupun virus dan bisa menetralkan racun. IgG merupakan satu-satunya antibodi yang dapat dipindahkan melalui plasenta dari ibu hamil ke janin dalam kandungannya. Kemudian
imunoglobulin A atau disingkat IgA. Nah, IgA itu ditemukan pada bagian-bagian tubuh yang dilapisi oleh selaput lendir. IgA juga ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Jadi contohnya seperti di air liur, ASI atau di getah lambung. IgA terdapat di dalam ASI dan akan melindungi sistem pencernaan bayi dari mikroba. Jadi makanya pemberian ASI itu penting sehingga bisa melindungi bayi dari mikroba. Karena di dalam ASI juga mengandung IgA. Kemudian IgM, imunoglobulin M, merupakan antibodi pertama yang dihasilkan tubuh untuk melawan antigen. Janin dalam rahim mampu memproduksi IgM dalam umur kehamilan 6 bulan. Jadi setiap manusia sejak janin itu sudah menghasilkan IgM. Kemudian imunoglobulin D, IgD. Nah, terdapat di dalam darah, getah bening dan pada permukaan sel-sel B, tetapi dalam jumlah sedikit. Mereka tidak mampu bertindak sendiri-sendiri dengan menempelkan dirinya pada permukaan sel. Mereka membantu sel-sel T menangkap antigen. Kemudian yang terakhir, imunoglobulin E atau IgE. Ini penting dalam melawan infeksi parasit. Nah, tapi seringkali ada seseorang yang antibodi IgE-nya ini menimbulkan reaksi alergi yang akut pada tubuh. Oleh karena itu, tubuh seseorang yang sedang mengalami alergi itu biasanya memiliki kadar IgE yang tinggi. Jadi biasanya kerjanya IgE itu aslinya melawan infeksi dari virus atau bakteri atau parasit yang lain. Jadi contoh ini, misalkan ada orang yang alergi terhadap udang. Misal, zat-zat yang terkandung di dalam udang itu sebetulnya tidak berbahaya bagi tubuh. Tapi IgE di dalam tubuh orang tersebut menganggap zat-zat yang ada di dalam udang itu berbahaya, sehingga IgE diproduksi dalam jumlah yang besar untuk menyerang zat udang yang dimakan itu, sehingga orang tersebut setelah makan udang jadi bentol-bentol atau gatel. Nah, itu karena jumlah IgE-nya meningkat pesat dalam rangka merespon adanya zat udang. Bagi orang lain, udang itu tidak berbahaya, memang aslinya tidak berbahaya. Tapi ada seseorang itu tadi yang respon IgE-nya menganggap udang itu berbahaya, sehingga memproduksi IgE dalam jumlah besar. Itu yang disebut alergi tadi. Cara kerja antibodi bekerja menghancurkan antigen melalui beberapa cara, yaitu ada cara penetralan, pengendapan, pelekatan, dan aktivasi protein komplement. Penetralan, antibodi menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau antigen dan menjadikannya tidak berbahaya sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus-tubulus ginjal. Jadi ini fungsinya namanya penetralan, yang menetralkan racun atau toksin. Pengendapan, antibodi mengendapkan molekul antigen dengan cara menjadikan mereka gumpalan-gumpalan yang tidak larut. Dalam bentuk demikian, antigen dapat ditelan oleh fagosit, dicerna, dan dijadikan tidak berdaya. Jadi pengendapan ini seolah-olah membungkus antigen sehingga dia membentuk gumpalan dan diendapkan. Akhirnya juga difagosit. Kemudian pelekatan, antibodi melekat pada sel-sel mikroorganisme atau melekat pada antigen, sehingga antigen tersebut dapat difagositosit dan dihancurkan oleh neutrofil. Kemudian aktivasi protein komplement, antibodi bekerja sama dengan protein komplement dalam plasma, lalu melekat pada dinding sel antigen dan mengidentifikasi mereka untuk sel-sel T, jadi dihancurkan. Macam-macam vaksin. Vaksin itu mikroorganisme
yang bisa dimatikan atau dilemahkan. Jadi contoh macam-macam vaksin, ada mikroorganisme yang dimatikan. Contoh vaksin untuk batuk rejan. Batuk rejan itu difteri. Difteri itu vaksinnya namanya DPT ya. Difteri, pertusis, tipus ya. Ini menggunakan mikroorganisme yang dimatikan. Kemudian ada vaksin yang menggunakan strain hidup yang dilemahkan. Contoh rubella, BCG untuk penyakit TBC, Sabin untuk penyakit poliomyelitis. Nah, itu menggunakan makhluk hidup yang dilemahkan atau strain hidup yang dilemahkan. Kemudian ada vaksin yang menggunakan toksin yang dimodifikasi. Contohnya untuk difteri dan tetanus. Toksin racun yang dimodifikasi. Kemudian antigen hasil isolasi. Contoh vaksin untuk influenza itu mengisolasi virusnya kemudian dipakai untuk vaksin. Nah, influenza sendiri itu jenis virusnya banyak sekali. Salah satunya bermodifikasi sekarang jadi corona ya, jadi COVID. Nah, itu jenisnya banyak. Nah, kalau mau dibuat vaksin itu agak sulit karena misalkan mengisolasi jenis influenza yang A, terus orang yang diimunisasi tadi terserang oleh virus jenis B, jenisnya ribuan, jadi agak susah membuat vaksin influenza. Kemudian antigen hasil rekayasa genetik, contohnya hepatitis. Hepatitis itu vaksinnya hasil rekayasa genetik. Nah, yang subbagian terakhir, gangguan sistem imun. Gangguan sistem imun yang pertama adalah AIDS. AIDS merupakan sekumpulan penyakit sebagai dampak dari melemahnya sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dapat melemah karena mendapat serangan dari HIV. Nah, HIV ini menempel pada reseptor CD4 pada permukaan sel T. Jadi, HIV itu biasanya menyerang sel T. Nah, karena sel T yang diserang tadi, sel T itu fungsinya membantu sel B membentuk antibodi. Karena sel T yang diserang sehingga antibodi yang terbentuk melemah, sehingga kekebalan tubuh menjadi lemah. Jadi dia akan menempel pada sel T dan masuk ke dalam sel secara endositosis. Kemudian virusnya itu memperbanyak diri di sel T, selanjutnya keluar dari sel T dengan cara melisiskan sel atau dapat juga dengan cara eksositosis. Kalau mengingat pelajaran virus dulu, ya virus yang reproduksinya secara lisis, nah caranya seperti itu. Dia menghancurkan sel T terus menginfeksi yang sel T yang lainnya. Makanya HIV itu bisa membuat kekebalan tubuh. Orang yang terkena AIDS itu biasanya dia menderita penyakit yang lain yang bisa mematikan karena kekebalan tubuhnya tidak ada. Jadi biasanya yang menyebabkan kematian adalah penyakit lainnya. Lupus atau dikenal dengan SLT, Systemic Lupus Erythematosus. Ini penyakit radang yang menyerang banyak sistem di dalam tubuh dan perjalanan penyakit bisa akut atau kronis. Bedanya akut, kalau akut itu mendadak langsung parah, kalau kronis itu tidak kelihatan parah tapi menaun, bertahun-tahun tapi akhirnya juga parah. Kemudian disertai adanya antibodi yang menyerang tubuhnya sendiri. Jadi lupus itu antibodi yang menyerang sel tubuhnya sendiri, tidak menyerang antigen tapi menyerang tubuh. Nah, penyakit ini terutama diderita oleh wanita muda dengan puncak kejadian pada usia 15-40 tahun. Jadi biasanya menyerang wanita usia produktif dengan perbandingan wanita dan laki-laki itu 5:1. Jadi laki-laki juga bisa diserang, tapi kebanyakan wanita, perbandingannya 5:1. Nah, penyakit ini melibatkan banyak faktor, bisa disebabkan genetik, memang gennya, lingkungan, atau sistem kekebalan humoral yang tidak berfungsi. Kemudian alergi, tadi sudah saya bahas alergi. Alergi
adalah suatu reaksi antigen antibodi yang terjadi pada individu tertentu akibat terpapar bahan-bahan yang dalam kadar tertentu tidak berbahaya bagi individu lain dalam kondisi yang sama. Tadi saya contohkan, misalkan udang bagi orang lain itu tidak membahayakan, tapi ada seseorang yang dianggap udang itu membahayakan sehingga dia memproduksi IgE dalam jumlah besar. Orang yang menderita alergi memiliki terlampau banyak antibodi IgE. Pembentukan antibodi spesifik itu distimulasi dan menghasilkan reaksi antigen antibodi yang memicu pelepasan histamin. Pemberian obat antihistamin biasanya dapat meminimalkan tanda-tanda alergi. Nah, itu pelajaran tentang sistem imun yang saya berikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat belajar, bisa belajar dari studi literatur yang lain, bisa dari internet atau buku-buku yang lain. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.